Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai Pi Network yang terbaru lagi ya. Oke rekan-rekan, dan di sini saya akan membuka sebuah informasi di dalam medium atas nama P1 News TV ya. Di sini memberitakan sebuah informasi yang berkaitan dengan open mainnet pada tanggal 25 Desember ya. Karena di sini kita sudah memasuki bulan Desember rekan-rekan, dan ada informasi apa ya? Langsung saja kita bahas ya rekan-rekan. Di sini ada Dokter Ni, ini dengan senang hati mengumumkan bahwa kami telah menerima semua persetujuan peraturan yang diperlukan untuk peluncuran global pada tanggal 25 Desember. Ini sangat jos gandos sekali ya rekan-rekan, sangat mantap sekali ya. Jadi untuk informasi mengenai open mainnet tanggal 25 Desember di sini disampaikan oleh Dokter Ni ya. Dan siapakah Dokter Ni ini rekan-rekan? Apakah ini merupakan salah satu core team ya? Nah, di sini kita bahas lagi rekan-rekan. Hal-hal baik tidak takut datang terlambat, karena hal-hal baik itu akan selalu muncul di akhir ya. Terbawa suasana dan akan selalu menghadapi bencana. Yang terbaik adalah berhati-hati untuk menjadi pemenang di akhir ya. Nah, saya rasa di sini juga berkaitan dengan mentalitas rekan-rekan, dan kita harus terus bertahan ya sampai akhir rekan-rekan, sampai goal ya, atau sampai sukses, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian di sini juga mengutip daripada kata-kata Dr. Nicholas, ini ada hal-hal hebat itu membutuhkan waktu dan ketekunan untuk dibangun ya, dan tidak pernah ada jalan pintas untuk menuju kesuksesan yang nyata atau bertahan, baik itu dari pribadi online atau itu sejarah atau hari ini ya, baik itu cryptocurrency HB atau cryptocurrency non HB rekan-rekan. Kemudian di sini juga ada informasi yang cukup menarik sekali ya. Jadi di sini ada informasi tentang tanggal rilis daripada Pi Network. Di sini ada keterangan 3.14 rekan-rekan. Dan di sini berkata ya daripada Dr. Nicholas Kokalis. Jadi di sini menurut informasi di sini yang berkata adalah Dr. Nicholas ya. Silahkan rekan-rekan simak ya rekan-rekan. Kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kami telah menerima semua persetujuan peraturan yang diperlukan untuk peluncuran global pada tanggal 25 Desember 2022. Namun kami masih menyelesaikan detail kode sumber terbuka. Jadi di sini sudah sangat dijelaskan dengan sangat jelas sekali bahwa yang berkata di sini tentang pengumuman atau informasi open mainnet tanggal 25 Desember ya. Menurut informasi di dalam medium ini, di dalam P1 News TV ini adalah informasi resmi dari core team ya rekan-rekan. Sekali lagi di sini ini adalah informasi resmi dari core team ya. Kalau kita lihat dari artikel di sini ya rekan-rekan. Kemudian di sini juga ada kata pengantar. Saat dunia menjadi semakin digital, kripto HB adalah langkah alami berikutnya dalam merevolusi uang. Kemudian di sini ada keterangan 314 ya. Adalah HB digital pertama yang digunakan sehari-hari dan merupakan langkah penting dalam penerapan HB terenskripsi dalam skala global. Nah, ini juga ada foto daripada core team Dr. Nicholas Kokalis dan juga Cheng Daiyuan ya. Ini sangat gandos sekali rekan-rekan. Oke rekan-rekan, dan di sini saya akan mencoba untuk melanjutkan pembahasannya lagi ya. Di sini ada jaringan Pi Network atau jaringan 314, jaringan tertutup ya. Ini telah bekerja keras untuk dua rencana yang penting. Jadi selama kita masih di dalam fase mainnet tertutup ini, di sini core team sedang mengembangkan ya rekan-rekan. Jadi sedang mengembangkan semacam planning ya. Yang mana di sini yang pertama adalah membiarkan semua pionir ini menyelesaikan proses KYC ya, atau proses KYC dalam prosesnya. Kemudian yang kedua di sini mendorong lebih banyak pengembang mentah untuk bergabung dan menggunakan SDK dan API untuk membangun lebih banyak aplikasi mentah. Nah, ini berkaitan dengan aplikasi ekologi yang terhubung dengan SDK Pi Network ya rekan-rekan. Mungkin kurang lebih seperti Picanmol ya yang sudah resmi terhubung ke dalam SDK. Kemudian juga ada Pitogo dan lain-lain ya. Nah, yang mana di sini beberapa waktu yang lalu juga pernah saya bahas tentang aplikasi-aplikasi hackathon ya rekan-rekan, yang mana di sini berkaitan dengan ekologi dan juga untuk meningkatkan atau memperkuat ekosistem dan utilitas jaringan Pi Network itu sendiri. Maka ke depan akan banyak aplikasi-aplikasi yang akan terhubung dengan SDK dan API Pi Network ya, atau terhubung dengan blockchain Pi Network rekan-rekan. Nah, itu untuk mendukung daripada project Pi Network itu sendiri ya. Nah, ini adalah informasi yang cukup penting sekali daripada Pi Network ya, yang mana di sini untuk aplikasi-aplikasi ini bisa dikatakan sebagai underlying atau sebagai kekuatan ya, dan yang mana di sini harus matang ya rekan-rekan.
ketika banyak aplikasi yang terhubung dengan SDKP dan sudah disetujui oleh core team ya. Nah, maka di situ akan memperkuat ekosistem atau bisa dikatakan sudah siap untuk melakukan open mainnet ya rekan-rekan. Kemudian di sini fungsi utama 314 atau fungsi utama P-Network ya. Di sini adalah aplikasinya. Kemudian juga ada mall dan perusahaan. Ini perlu mengunggah saat rantai daripada P-Network beroperasi ya. Nah, jadi di sini yang paling penting untuk fungsi utama daripada project P-Network di sini ada di dalam aplikasinya ya. Kemudian juga ada dalam mall-mall semacam P-Chain Mall. Kemudian juga ada P-Barter Mall dan lain-lain ya. Bahkan di Cina juga ada mall $314.000 atau mall konsensus. Kemudian di sini juga ada perusahaan yang perlu mengunggah saat rantai P-Network beroperasi ya. Artinya di sini P-Network juga akan bergabung dengan perusahaan-perusahaan global ya rekan-rekan. Mungkin kurang lebih seperti itu ya untuk memperkuat utilitasnya. Kemudian di sini juga memainkan peran janji token. Nah, ini sangat mantap sekali. Kemudian di sini pusat perbelanjaan, pedagang, perusahaan, kemudian ada aplikasi DAPP dan lain-lain. Mereka perlu melakukannya skala dan waktu pengoperasian rantai P-Network berbeda. Jadi untuk P-Network telah memainkan peran operasi token. Beberapa pusat perbelanjaan besar serta beberapa perusahaan besar dia membutuhkannya. Kemudian di sini juga ada keterangan skala operasi pada rantai relatif besar sehingga perlu digadaikan juga semakin lama. Perlu membeli kembali setelah janji berakhir ya. Dan di sini akan dijanjikan untuk pembaharuan. Jadi fungsi utama daripada P-Network adalah untuk satu-satunya token dari rantai P-Network ya, dari waktu ke waktu. Permintaan untuk P-Network semakin meningkat ya rekan-rekan, dan tahap selanjutnya akan sangat berharga ya. Ini keterangan yang dikutip daripada P1 News TV rekan-rekan. Kemudian di sini juga ada visi dan misi daripada P-Network ya. Ini untuk membangun HB terinskripsi dan platform kontrak pintar atau smart kontrak yang dilindungi dan dioperasikan oleh orang biasa ya. Jadi di sini juga menggunakan smart kontrak ya. Kemudian visinya untuk membangun pasar peer-to-peer paling eksklusif di dunia rekan-rekan, yang didukung oleh HB ya, atau didukung oleh koin P-Network ya rekan ya, yang terinskripsi dan yang paling banyak digunakan ya. Jadi kalau kita lihat daripada visi dan misi di sini, P-Network juga akan menggunakan smart kontrak yang mungkin kurang lebih seperti itu, dan juga di sini akan membangun pasar peer-to-peer paling eksklusif. Artinya di sini berkaitan dengan barter dan berkaitan dengan mall-mall yang akan dikembangkan oleh project P-Network itu sendiri rekan-rekan, karena fungsi daripada koin P itu sebagai mata uang digital global terinskripsi ya. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini P-Network membuat kripto WK mudah dengan teknologi terobosan yang memungkinkan Anda menambang koin P di dalam ponsel Anda ya. Ini sudah sangat jelas sekali rekan-rekan. Oke rekan, dan di sini saya akan tuntaskan untuk pembahasan yang ada di sini ya. Untuk semua pionir di dunia, ini Zhuang yang terbuka telah ditutup tapi belum siap. Tim ini melakukan pekerjaan besar di belakang layar. Sekali lagi lanjutan menggali koin P. Kondisi berikut adalah waktu Zhuang Kai untuk melepaskan ya. Kondisi pembukaan adalah konsensus, node, infrastruktur, dan kematangan daripada KYC rekan-rekan. Kemudian di sini kita tidak hanya harus memiliki visi untuk menciptakan masa depan, tetapi juga mengambil setiap langkah dengan hati-hati. Menatap langit yang berbintang dan membumi lautan bintang juga perlu melangkah selangkah demi selangkah ya. Ini keterangan yang disampaikan atau dikutip dari P1 News TV, dan kesimpulannya mungkin yang ada di sini ya rekan-rekan, tentang tanggal 25 Desember yang disampaikan oleh Dr. Nicholas Kokalis tentang open mainnet ya. Namun di sini masih menyelesaikan detail-detail sumber terbuka. Jadi di sini mungkin bisa dikatakan ya untuk 90% project P-Network itu memang sudah siap open mainnet, dan di sini kita tinggal menantikan daripada kendala-kendala kecil ya rekan-rekan yang akan diselesaikan oleh core team ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Dan untuk lebih jelasnya lagi kita ikuti saja informasi demi informasi, perkembangan demi perkembangan, terutama yang berkaitan dengan core team yaitu Dr. Nicholas Kokalis ya. Dan mungkin beberapa waktu yang akan datang akan ada pembaharuan di layar beranda aplikasi rekan-rekan semuanya. Oke rekan-rekan, dan sekian dulu konten dari saya. Jika rekan-rekan memiliki pendapat atau masukan, silahkan tulis dalam kolom komentar ya, dan berkomentarlah dengan bijaksana. Terima kasih.